Sebentar. Kamu mau bawa Unyil kemana sih ini? Tenang aja, aku akan membawa kamu ke Bikini Bottom. Hah? Bikini Bottom? Iya, pokoknya bertemu dengan orang-orang keren di sana deh. Ketahuan, mau kemana kalian? Aku Suneo. Kok kalian bicaranya roaming begitu sih? Ya iyalah roaming. Secara kita kan ada di roaming. Apa nih? Ada apa nih? Kenapa tiba-tiba di sini ada bocah-bocah ini? Lalu ada apa nih set rooming malam hari ini? Nggak, kalian siapa? Aku SpongeBob. Aku Unyil. Aku Suneo. Oh my god. Pemirsa, kita udah kedatangan di ini adalah tokoh-tokoh internasional. Tapi apa yang mereka lakukan di sini? Kalau misalkan penasaran, saksikan terus. So, roaming so pasti sensasional. Acara yang sensasional, internasional. Iya dan selamat malam Indonesia. Dan juga selamat malam teman-teman kita dari luar Indonesia, teman-teman internasional kita. Sudah ada Jono dari Inggris, Lota Uzbekistan, dan juga Sahil dari India. Iya. Juga ada Lee dari Korea. Hidung asli. Iya. Saya ngomong ya. Jennifer dari Amerika. Dan juga Leo Konsul dari Thailand. Pindah, udah pindah. Pindah tadi. Oh, Leo tadi. Ya, tadi. Dan Leo Konsul dari Filipina. Episode berikutnya pindah negara dong. Enggak dong, aslinya dari situ. Iya, oke. Mungkin kalau mereka tadi agak sedikit bingung ya dengan tokoh-tokoh yang tadi muncul di awal acara. Ya. Tapi kita yakin kalau anak-anak Indonesia semuanya udah kenal ya. Inilah dia daber terkenal kita, para daber kita, Santosa dan Bahani. Tema Santosa dan Bahani boleh gabung sama kita. Dan Bahani boleh menghadap ke depan, Bang. Bahani ini adalah daber untuk Unyil. Ya. Nah, selain itu dia ternyata ada daber untuk yang lain juga. Ada satu kata yang pasti bikin semuanya ingat. Coba kasih. Coba satu kata. Pidi pa. Nah, kalau Mas Santosa ini daber Aku SpongeBob. Aku juga ngisi Suneo. Aku juga bisa sebagai Barney. keren. Ini gini. Mungkin banyak juga nih pemirsa ada di rumah yang terinspirasi ya, untuk menjadi seorang daber juga. Tapi mungkin pengen tahu lebih jauh nih, kira-kira apakah profesi seorang daber itu menjanjikan atau enggak gitu kan? Nih ini yang pasti banyak banget yang pengen nanya. Kira-kira untuk pendapatan setiap satu kali ngedabing itu seperti apa sih? Berapa? Biro. Variatif sih ya, tergantung jenis filmnya, kemudian tingkat kesusahannya. Sama tergantung jenis rezeki dabernya itu. Kisaran harga deh dari 1.000 sampai 1,5 juta, kira-kira berapa? Bisa. Lebih lah. Iya. Bisa segitu. Ya dari Bisa. Nggak, bisa tergantung lebih lah, juga, iklan juga kan beda-beda. Misalnya kita ada iklan juga beda-beda. beda. Terus ada beberapa versi, terus berapa Waktu cut, iklan sampo aku. Tapi justru gini, itu kan menggunakan pita suara dan berbagai jenis karakter mungkin dimainkan. Takut merusak pita suara, ada asuransi nggak sih? Asuransi. Asuransi pita suara. Kalau aku sih Kalau nggak aku pernah kan denger. pinggang ya. Jaminan. Kalau di Indonesia sih belum ya, kita belum mengasuransikan. Nggak Mungkin ada. kita bisa mengusulkan ya bahwa Iya, daber-daber pengen sih perlu gitu. diasuransikan suaranya karena memang aset gak langka gitu ya. Emangnya binatang? Langka kita. Oke, jangan sampai suara mereka habis. Ini silakan. Yuk, boleh. Langsung ke tempat Silakan duduk ke situ ya. dulu. Nanti kita ngobrol
ngobrol-ngobrol lagi. Oke, duduk. Oke, Sementara dan- mereka duduk, Fit, ambil teh manis di belakang. Aja, emangnya mbak. Itu tadi salah satu profesi yang unik adalah menjadi seorang daber. Daber. Tapi kita penasaran juga kalau selain di Indonesia, di luar negeri sana, teman-teman internasional kita punya cerita apa sih tentang profesi-profesi unik? Silakan. Jennifer. Oke, Jennifer. Kalau di Amerika biasa profesi dapur itu artis-artis terkenal yang punya kerjaan seperti itu ya, bukan orang biasa seperti itu. Oh, jadi malah daber itu malah artis terkenal di sana? Artis-artis terkenal yang biasa isi kartun. Ya, Bruno Mars. Kartun isi series kartun. juga kayak Ya, usually is orang yang sudah terkenal. Kalau kayak kita begini nggak mungkin. Maybe Lee ya, or Ruben, yes. Tapi selain itu ada profesi yang unik di Amerika yang gajinya besar. Itu pensiun bau ketek. Pensiunnya begini atau begini. dia diindus langsung atau ditempel tangan? Jadi itu ada orang banyak berdiri begini terus disemprot deodoran dan ibu-ibu lewat dan cium semua ketek untuk lihat baunya seperti apa. Lalu dia harus catat di situ kalau deodorannya berapa Mau coba nggak, Jen? Iya, like that. Cium kaki ada nggak? I don't know, tapi itu gaji besar loh. Tapi kalau mungkin Amerika ya ketika kalau Korea nggak tahu kalau Indonesia atau tidak. Kalau Korea ada model khusus tangan, jadi kan kelihatan artis selalu cantik ganteng, tangannya yang bagus. Jadi di ini belakang ada filmnya Cinta di Musim Cerme ya. jadi kalau dari belakang tangannya dimasukkan, jadi bukannya artis tapi tangannya orang lain. Oh gitu. Di Indonesia tapi juga Hey, let's show how. Profesi grepek-grepek. Be my hands. So I don't have hands. Okay, I don't have hands. Ya, jadi tangannya begini, ada yang gini, ada yang gini. Iklan-iklan ini ternyata tangan ada model sendiri. Oh gitu. Karena tangan dia mahal. Tangannya dia bagus sekali, jadi cantik, boleh. panjang. Oke, oh gitu. Ya. Kalau tentang profesi-profesi unik di India juga ada. Apa? Itu namanya sapera. Itu sapera kayak ada ular di bawah, di topeng, dan taruh, dan ada orang pakai itu, terus dia joget. Kalau dia pakai Oh, ala-ala itu susah. Boleh nanya, itu gajinya kira-kira setahun berapa? Wah, dia pintar orangnya. Biasanya dia gak ada gaji kan, dia harus itu dulu, terus ularnya keluar kan, terus kalau orang lagi lihat-lihat dia bisa pertanyakan. Kalau dia tanya, oh gimana mas, aku nanti jadi kaya gak? Kalau ular nenggok ke kiri, itu bisa. Kalau kanan gak bisa. Terus kan dia nenggok ke kiri, gak. Tapi kasih 100.000, terus dia nenggok ke kanan. Kalau di Filipina unik juga tapi agak weird ya, karena kita ada namanya crying ladies, menangis. Kalau misalnya ada meninggal, terus mereka sewa orang-orang buat nangis buat yang meninggal. Oh, Ya, bayarnya per jam. Misalnya gini, oke nangis sekarang, gitu. Terus istirahat sejam lagi, terus balik lagi, nangis lagi. Di Indonesia juga ada. Di Indonesia juga ada dibayar per jam-jam. Cuman bukan nangis tapi ketawa. Ketawa sekarang. Jangan nangis kalau misalkan kita profesi-profesi kalian kira-kira profesi yang ada di negara-negara lainnya. Aku gak mau lukain kamu. Nanti kalau kamu tekat-tekat dengan apa jurusan esku, nanti kamu masuk angin. Kembali lagi di acara sensasional, fenomenal, tentunya di Roaming, so pasti sensasional. Oke, berbicara
berbicara tentang sensasional dan yang lainnya, mungkin di Rooming ini selalu memecahkan satu permasalahan dari berbagai sudut pandang dari negara para 6 panelis kita untuk malam hari ini. Betul sekali, dan malam hari ini kita lagi membahas tentang profesi-profesi unik di berbagai macam negara. Betul, ya. salah satunya dabar, yuk kita ngobrol. Para dabar yang suaranya sudah tidak asing lagi ya. Betul ya. Oke. Kalau Mbak Hani ada ini nggak sih? Ada misalkan kayak kontrak gitu, kalau misalkan nggak boleh kelihatan gitu, orang-orang nggak boleh tahu wajah aslinya Unyil itu seperti apa? Kalau kontrak tertulis itu sebenarnya sih nggak ada. Cuma waktu itu kan Unyil sebelumnya kan sebelum di Trans 7 itu sama anak kecil beneran kan, anak kecil cowok gitu kan, seperti umurnya Unyil gitu. Nah baru di Trans 7 ini kebetulan cewek, terus ibu-ibu lagi gitu kan, kayaknya menjatuhkan image Unyil banget gitu. Jadi, Mbak kalau bisa jangan tampil nih Mbak. Iya Mas, saya setuju banget, saya juga males Mas tuh. Akhirnya jadi tahu ya, tapi mungkin setiap orang kan memiliki rezeki atau jalannya dengan cara masing-masing gitu. Tapi dengan cara dabar itu justru membuat mereka bisa bertahan dan makin kece dari segi penghasilan. Bisa ya tentunya kece dong, karena bisa dibilang mereka ini adalah dabar profesional Indonesia. Kita harus banyak belajar sama bintang tamu kita. Oleh karena itu sekarang kita bakal minta nih untuk kedua bintang tamu kita untuk menjadi juri, karena kita akan memberikan tantangan untuk para panelis. Ya, oke, dan untuk para dabar untuk bisa bergabung bersama kita, Mbak Hani dan juga Mas Antosa, silakan. untuk menjadi juri, ya. Kira-kira siapa dan mereka yang berhak untuk mendekati karakternya sudah mendapatkan 1 buah sepeda motor. Ya. Shinchan laki-laki, Doraemon laki-laki, Hulk laki-laki. Kenapa saya sendiri perempuan ya? Oh iya, perempuan. Kenapa kamu dapat itu? Supaya kamu let it go, let it go. Elsa. Kita mulai dari Jono terlebih dahulu, itu Shinchan ya. Shinchan. Oke, terserah lu gimana, ini adalah penilaian ya. Dari karakter yang kamu mainkan Shinchan, jadi Shinchan ini minta dibeliin apa nih? Cocobi ke mamanya dengan imut sambil memperagakan gaya pahlawan bertopeng. Mama, aku mau minta beli unyil. Mama, boleh enggak? Oke. Lumayan lah ya. Lumayan, berani mencoba. Oke, coba. Kalau Lota kan kita lihat tampilannya biasanya selalu cantik. Kira-kira bisa nggak memerankan peran Doraemon lagi marahin Nobita saat dapat nilai 0, kemudian lihat tikus dan menjerit ketakutan? Nobita, kamu jangan seperti itu dong. Belajar dong, kamu masih lupa ya. Kita apa sih? Tikusang! Takutan nih. Oke, berikutnya saya yang karakter Tweety. Apaan? Siapa? Masa Tweety hijau? Apa sih? Wah, norak nih. Masa ini Tweety? Apaan? Hello Kitty. Adegannya Hulk berubah menjadi besar dan menggerutu. Kenapa warnanya hijau dan semua bajunya robek? X. Siapa-siapa kita bilang? 1, 2, 3. Action. Aku marah banget. Dari kemarin aku makan daun mulu, tapi gak. Makanya jadi warna hijau, kayak daun hijau. Dan baju aku semua robek, tapi aku bingung kenapa celana aja gak robek. Oke, Leo, ceritanya jadi Arnold Schwarzenegger. Oke. Lagi lihat perampok, lagi Tapi membobol Arnold kan gedung. tinggi. Kan nggak apa-apa, beda. Aku kalau duduk tokonya. aja deh. Tapi jangan lupa Kan di slogan balik khasnya. Dia- I'll be back. Ya, I'll be back. Dia nge-gym ya? Oke. Berdiri. Diri Leo Bogel. Udah berdiri nih. Lagi nge-gym ya? Oke. Itu gym atau apa? Itu gym ya, bukan apa-apa. Itu nge-gym. Gampang. 2. Itu Angkat latihan barbel. apa sih? Itu beban, angkat beban. Tunggu. Ada yang mencuri di sebelah gedong. Apaan? Apa yang gedong? Apa yang gedong? Apa sih gedong? Gedung.
Gedung. Ya udah cepat. Ada yang muncul di sebelah gedung. Seperti... Udah pergi sana. Oh ya, pergi sana. Tapi sebelum aku pergi, I'll be back. Karakter tokoh penyuka nasi goreng, mie goreng, sate. Jadi ceritanya Obama ini lagi pesan makanan khas Indonesia di restoran Sunda. Obama suaranya kayak apa ya? I don't know, lagi. I want this one. Okay, do this one. Hasta la vista, baby. That's the cool Saya mau pesan nasi goreng and sate padang. Makan capcay. Gak usah Oke, coba. Jadi Elsa. Oke. Jadi Sebentar. ceritanya meminta saudaranya pergi karena tidak ingin melukai saudaranya dengan kekuatan esnya. Adiknya Ana ya? Ana. Ana, aku gak mau lukain kamu. Nanti kalau kamu dekat dengan jurusan esku, nanti kamu masuk angin. Jadi pergi sana, let it go. Baik, coba untuk juri The best dubber kita siapa? Kalau dari Santosa mungkin nanti beda lagi dari Hani ya. Dari Santosa Siapa? Ya, dari India. India bukan bom. Seneng banget lagi. Sahil, kongret ya sayang ya. Memberikan ucapan. Pindah lagi loh. Oke, berarti ya sebenarnya gini. Udah tentuin. Dari Mbak? Enggak, dari Mbak Hani adalah. Kalau Mbak Hani. Mbak Hani. Kalau aku prefer Senglota. Enggak, ini lagi ada setting kenapa? Woi. Aku mau dong. Yang pesen ojek. Tunggu. Loh. Ini kenapa jadi berantakan gini? Orang ini lagi syuting. Makanya jangan norak. Ini mereka itu bintang tamu kita karena kita udah kedatangan. Ini adalah bapak yang pendapatannya ojek yang pendapatnya terbesar, dan ini adalah CEO Gojek Indonesia, Nadiem Makarim. Oh gitu. Berarti bisa ngobrol ya? Kita akan ngobrol selain satu ini tetap di Roaming, so pasti sensasional. Satu hari saya mematok target dari pribadi ya. Dari pribadi itu ya minimal itu bersih saya ya 250 sampai 300. Baiklah, dan yang pasti tadi saya sempat kaget loh waktu digelecokin. Ini ada apa motor? Kagetnya gimana kagetnya? Aku kaget banget. Kayak gimana kagetnya? Kaget banget. Ya. Oke, nah kebetulan ini di sebelah kiri saya ini sudah ada CEO. Ya. Ini bukan sembarangan loh. Betul, jadi ini karena sesuai dengan tema kita kan lagi membahas tentang profesi-profesi yang unik yang ada di Indonesia. Sama seperti Gojek ini yang bisa dibilang lagi sensasional di Indonesia. Tapi juga bisa dibilang ini unik karena berbeda dari ojek-ojek biasa ya. Iya. Dan ini pencetusnya CEO dari PT Gojek Indonesia adalah Mas Nadiem Makarim. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, tiba-tiba sekarang Gojek ini langsung hype banget di Indonesia ya. Khususnya di Jakarta, apalagi lagi rame banget nih. Sempat terpikir nggak kalau ini akan jadi rame di Jakarta? Saya sih bener-bener nggak nyangka ya. Sampai sebanyak ini udah hampir 2 juta download aplikasinya. Jadinya ya cukup kaget kita juga banyaknya orang yang menggunakan Gojek gitu. Awalnya muncul idenya tuh dari mana sih bikin Gojek ini? Awalnya itu idenya ya dari kebutuhan sendiri gitu. Dari dulu saya tuh butuh ojek yang bisa datang dimanapun saya berada gitu. Dan dari dulu saya kasihan tukang ojek tuh bisanya nyari orderan dari pangkalan doang gitu. Jadinya setiap hari pendapatannya kadang-kadang nggak mencukupi. Tapi sekarang dengan Gojek dia bisa dari manapun, dari rumah pun bisa nerima order.
Udah gitu bukan cuma transport lagi, bisa kurir, beliin makanan, beliin belanjaan. Jadinya uangnya dia meningkat gitu loh, 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Iya. Nah, ini proses ketika mereka mau bekerja atau menjadi bagian dari Gojek sendiri ini seperti apa? Susah atau enggak sih? Oh, nggak sulit. Tinggal masuk, nanti ada interviewnya, kasih jaminan asli. Abis itu ada beberapa pelatihan, dapat smartphone, dapat helm, jaket, udah mulai deh. Oh, jadi dimodelin smartphone dikasih smartphone-nya? Betul, betul. Yang dicicil nanti. Lumayan kan smartphone? Iya kan? Iya. Tapi ada asuransi nggak sih untuk Gojek dan penumpangnya yang naik Gojek? Ada, kita full asuransi buat penumpang dan juga pengemudi. Jadinya 100% aman kalau naik Gojek. Kalau itu kan tadi berarti nge-grab supaya ibaratnya kayak apa penarik ojek ini supaya bisa narik penumpang di mana aja. Tapi kalau misalkan kayak ngambil di jalan tapi nggak pakai aplikasi itu boleh nggak? Itu artinya terserah drivernya, itu di luar ke kita. Kalau Malah Gojek dikasih itu kebebasan. Betul, betul. Karena mereka memang bosnya sendiri. Mereka bukan pegawai kita, mereka Jadi mitra. boleh? Boleh, silakan. Tapi itu di luar dari transaksi Gojek namanya. Itu jadi di luar. tapi berarti malah nggak dapat untung yang dijanjikan sama Gojeknya gitu. Betul, nggak dapat. Jadi memang kalau ya mereka diam-diam memang nggak ke data ya. Betul. Tapi banyak banget nih yang nanya nih, banyak banget yang nanya karena sekarang kan terakhir tuh ada katanya promosinya kemana-mana, ngantar kemana-mana sampai berapa kilometer itu bayarnya 10.000. Emang nggak rugi? Nah itu banyak banget tuh yang nanya. Nggak apa-apa kan, semakin baik, semakin banyak orang yang order, semakin makmur ojek-ojek Nusantara, jadinya ya buat investasi lah. Boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak? Boleh. Apakah Papa ada saudara sedikit sama Sahil di sini? Wah, belum tahu itu ya. Mungkin ya. Hidungnya sama. Sorry panelis, pertanyaannya mengenai ini ya. Oh, Bapak emosian. Oh, jangan emosian dong. Bapak ntar nggak bisa masuk Gojek loh. Kalau misalkan masuk Gojek tuh harus orang-orang yang sabar nih kayak Bapak ini ya. Bapak siapa? Pak siapa Pak? Rohim. Pak Rohim ini adalah salah satu pengemudi Gojek yang pendapatannya terbesar ya. Weh, ini pendapatannya terbesar loh. Pak Rohim, bukannya saya kepo atau tapi ini bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Pendapatannya berapa sih Pak Rohim satu hari? Satu hari saya mematok target dari pribadi ya. Dari pribadi itu ya minimal itu bersih saya ya 250 sampai 300. Sehari ya? Satu hari. Luar biasa. 250. Tapi sebelum gabung sama Gojek penghasilannya berapa? Ya mungkin ya kurang dari 100 atau mungkin hanya nyampe 100 saja. Gitu. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak profesinya apa? Ojek. Oh memang dari ojek. Oh memang dari ojek. Ojek ya. Kerasa Tapi justru yang gini Fit, banyak juga yang sebenarnya mereka siang kerja, ya malam mereka ikutan jadi Gojek ya, sampingannya gitu banyak juga ternyata ya. Ada beberapa, tapi paling kebanyakan adalah ojek pangkalan. Ojek pangkalan. Oh gitu. Sejauh ini paling banyak yang pernah Bapak terima semenjak ikut Gojek, kalau di total paling banyak tuh berapa? Mungkin saya Belum. Jadi satu hari yang bisa saya bawa itu 19 sampai 20 lebih pun dikit. Seperti itu. 19-20 orang? Orderan, ya. Mungkin bisa barang, orang, dan mungkin shopping, belanja, seperti itu. Oh gitu. Kalau belanja pakai uang istri Bapak tuh kalau mau ada orang mau belanja? Oh enggak, kita mungkin kebetulan kalau memang kita itu persediaan misalkan kurang ya, itu kantor akan transfer ke kita. Jadi kita tinggal ambil aja. Oke baik, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi, kita lanjut nih ke teman-teman panelis. Oke silakan Lota. Maaf ya, boleh ya? Nggak apa-apa. Oh, Go terima ahead. kasih. Cie. Ladies first, right? And I Monkeys love you, next. you know that, right? Oke. So, sebenarnya di negara saya, kita nggak ada motor ya. Ada sih beberapa orang punya, tapi nggak banyak. Soalnya di negara saya itu dingin. Cuman 3 bulan yang bisa pakai motor. Itu musim panas. Jadi kayaknya kalau ada Gojek nggak mungkin ada banyak orang pakai ya. Soalnya bahaya dan dingin. Oh gitu. Tapi kalau Korea juga kan ada 4 musim. Mereka ada musim dingin, musim gugur juga, dingin-dingin juga. Tapi mereka mungkin sekarang Gojek kan yang sistem seperti ini kan mungkin baru-baru ini. Kalau Korea sudah 20 tahun lalu, tapi lebih personal. Jadi tapi dia bisa antar makanan, belanja seperti itu, atau antar orang atau antar
peliharaan apapun mereka lakuin, tapi perbedaannya Indonesia saya panggil misalkan tidak ada batas waktu kan. Kalau Korea misalkan perjanjiannya 30 menit mereka sampai antar. Kalau lebih dari itu mereka tidak dibayar. Ada sistem seperti itu. Kan mereka musim ada dingin pun mereka pakai ban, ada besi-besi, dia ikut tetap jalan juga. Kalau di Filipina kita ada juga, tapi bukan ojek karena nggak banyak ojek di Filipina. Tapi kita ada namanya pajak. Yang tahu yang kereta itu, kalau keretanya belum datang, pakai bike di situ yang digini-giniin, terus bisa ambil orang-orang biar diantar di sejauh itu yang ada trailnya kereta itu. Dipajak rel kereta sampai ke sana, lidahnya sampai sini. Kalau di Inggris, Jono? Ada skateboard banyak. Ya kali masa nganterin barang pakai skateboard. Yang di Inggris apa kira-kira? Ya gue bilang jangan tanya dia. Ya kan penasaran dari tadi kan Jono punya cerita. Jangan nafas. Jangan nafas. Jangan gerak. Kalau di sini ojek kan satu bisa satu orang, di sini satu bisa 3 orang. Kalau di India kalau ke temple ya. Kemana? Temple. Kuil. Apa sih? Ya, itu oke. Itulah. Kadang-kadang kita suka tempel. Ya, di sana 4 orang angkat 1 ibu atau 1 bapaknya. Jadi 4 orang cuma angkat 1 orang. Kayak panggung. Oh, jadi nenek dibawa begitu. Iya, nenek. 4 orang. Sama kayak perangko ya? Tapi kadang-kadang orang yang malas juga ikutan. Oke. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, pastikan kalau bisa pemirsa tempel-tempel terus sama Tempel TV-nya terus ya. Oke, jadi nanti kita lanjutkan lagi ya. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini tetap di Rooming. So pasti sensasional. Kayaknya susah ya bilang Gojek itu hype sesaat, karena Gojek itu benar-benar merubah kehidupan orang di Jakarta dan di kota-kota besar lain. Tapi ada ketakutan nggak sih kalau misalkan ini tuh hanya akan jadi hype sesaat gitu, dan ada nggak sih gitu kayak tipsnya untuk mempertahankan eksistensinya supaya nggak hanya jadi hype sesaat aja? Kayaknya susah ya bilang Gojek itu hype sesaat, karena Gojek itu benar-benar merubah kehidupan orang di Jakarta dan di kota-kota besar lain. Sekarang kemana-mana tuh udah tinggal pesen Gojek dateng, mau makanan yang paling enak dari manapun pesen Gojek, mau belanja. Udah jadi kebutuhan dasar gitu bagi banyak banget orang di Jakarta. Jadinya kalau menurut saya, apakah itu suatu kayak fase? Ini bukan app yang bisa dapat 5.000 emoticon gitu. Ini benar-benar kehidupan sehari-hari yang membantu orang Jakarta gitu. Jadi saya rasa akan terus berkembang Gojek. Oke, ini mungkin Gojek ini menjadi salah satu profesi yang sekarang ini lagi digemari ya. Atau mungkin jasanya ini lagi banyak sekali kita gunakan. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang profesi, banyak sekali profesi-profesi unik yang mungkin bisa kita lihat dalam sebuah tayangan ya. Oke, kita lihat ini adalah profesi-profesi unik yang ternyata menghasilkan penghasilan yang selangit. Betul, sama-sama kita lihat ya. Ini. Profesi seperti pekerja kantoran, dokter, ataupun pengacara merupakan sederet profesi yang lazim ada. Namun serangkaian profesi unik berikut ini pasti akan membelalakan mata. Pekerjaan sebagai penangkap kepiting di Alaska butuh adrenalin besar. Pasalnya profesi yang dibayar 260 juta rupiah sekali melaut ini dilakukan di musim dingin, di mana ombak di lautan sedang ganas-ganasnya. Pernah berpikir bekerja sebagai penambang minyak di dasar laut butuh badan yang kuat, kepala dingin, dan nyali yang besar. Pasalnya risiko kematian saat menyelam cukup tinggi. Tetapi per tahunnya, para penyelam ini bisa mendapatkan gaji setara dengan nilai 900 juta rupiah. Anda takut ketinggian? Jangan pernah mencoba menjadi pekerja listrik di Zhongshan, negeri Tiongkok. Tergantung dengan hanya seutas tali pengaman di ketinggian 122 meter di permukaan tanah, mereka harus melakukan pemeliharaan terhadap kabel listrik bertegangan tinggi. Tak heran jika para pekerja ini meraih belasan juta rupiah per bulannya. Nah, sekarang ini kita harus tanya sama 6 panelis kita nih ya. Profesi ekstrim di negara mereka. Ya, yang juga memiliki penghasilan besar. Jono, lu jangan bercanda ya, serius loh. Coba kita pengen tahu yang ekstrim dan berpenghasilan besar di Inggris apa?
Jadi ada yang ekstrim banget. Penjaga istana Buckingham Palace mungkin pernah lihat di kalau pernah ke London yang pasti dibecandain sama Mr. Bean kan? Iya, itu dia. Jadi dia prajurit kan, dia pakai topi yang tinggi itu. Dia harus berdiri begini sepanjang hari, nggak boleh bergerak. Terus banyak turis yang datang yang colek-colek, terus foto-foto, selfie-selfie, mereka nggak boleh bergerak. Sehari berapa jam? Sehari 8 jam. Hah? Iya. Kalau mau makan atau ke toilet gimana? Nggak boleh makan, nggak boleh. Iya, ada selangnya, ada kantong di situ. Serius, ada pipis. Itu pasti ngaco tuh yang selang tuh. Iya. Udah mulai ngarang. Enggak, kalau pakai selang mah ngaco lu, PA. Oke, kalau di negara saya ada satu profesi unik. Orang yang kerja di MRT, soalnya MRT kita di bawah tanah dan mereka itu bisa kerja hanya 6 jam sehari dan setiap beberapa jam mereka harus keluar dari bawah tanah dari MRT itu karena mereka harus kena matahari. Soalnya kalau kita manusia nggak kena matahari itu bahaya buat kita kesehatan. Ya dan itu sangat unik ya menurut saya dan mereka pembayaran biasanya kayaknya 500 US ya per bulan. Ya. Dan nggak banyak orang mau kerja di situ. Soalnya ya nggak sehat. Gelap ya. Gelap Cin. Mungkin ada nggak tertarik setelah melihat tayangan tadi profesi-profesi ekstrim yang mungkin ingin mau dicoba membuka lapak baru? Nggak tahu ya, mungkin saya fokusnya ojek dulu deh. Kayak mereka yang paling butuh dibantu dulu, jadi itu dulu mulai. Tapi mungkin siapa tahu nanti bisa kayak servis-servis lain yang keluar di Gojek App. Tunggu aja berapa bulan lagi. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Adim. Bapak boleh bergabung dengan kita di depan. Kami di sini. Ya, menurut saya sih hidup terlalu pendek buat cuma cari duit doang. Gitu. Kalau generasi kita kayaknya harus memberi kembali kepada negara dulu ya. Itu yang paling penting. Dan terima kasih juga buat semuanya sudah menyaksikan Rooming dari awal hingga akhir acara ya. Kira-kira tema minggu depan apa ya? Terus saksikan Rooming, so pasti sensasional. Sampai jumpa.